Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dilindungi oleh Allah SWT. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai rotasi atau perputaran. Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai translasi dan refleksi. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu bersama-sama supaya kita diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasula, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma wa amalan makbula. Baiklah anak-anakku, kita bahas mengenai rotasi. Sebelumnya pada pertemuan yang lalu, Bapak sudah pernah memberikan ilustrasi bagaimana itu rotasi. Ada rotasi sebuah bidang, ada rotasi sebuah kurva, yang tentunya semua itu adalah diawali dengan perputaran dari titik-titik yang terdapat pada sebuah bidang atau kurva. Apa itu rotasi? Rotasi adalah sebuah transformasi yang memetakan suatu titik dengan pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah tertentu. Jadi pada rotasi ini ditentukan oleh adanya pusat rotasi yang sudah pernah Bapak ilustrasikan sebelumnya. Lalu adanya besar sudut rotasi dan arahnya. Arahnya bisa ke kiri atau bisa ke kanan atau ditandai dengan tanda positif atau tanda negatif. Misalkan di sini ada titik P, A, B diputar 90 derajat dengan pusat rotasinya 0,0. Nah, ini kita tunjukkan secara geometri seperti gambar ini. Ini ada titik P, A, B. Nah, kita akan putar dengan pusatnya adalah 0,0. Kita akan putar sejauh 90 derajat. Kalau 90 derajat, di sini tandanya positif, maka arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, di sini kita cukup memutar absisnya saja dan ordinat. Nah, misalkan di sini titiknya P, A, B, berarti absisnya adalah A. A ini kita putar 90 derajat. Nah, berarti ke kiri ya, karena positif 90 derajat. Berarti A, nah berarti berada di sini. Nah, kemudian untuk B ini ya, nah ini B, ordinatnya, kita putar juga 90 derajat. Nah, berarti dia berada di sini. Maka ini menjadi negatif B, karena arahnya adalah ke kiri dari pangkal koordinat di sini, titik B. Maka bayangannya adalah negatif B, A. Nah, ini bayangan titik P, A, B diputar 90 derajat ya. Sekali lagi, absisnya diputar, maka di sini A berada di sumbu Y. Kemudian ordinatnya ini ya. Ini A, B kan, ordinatnya kita putar 90 derajat. Maka berada di sini, berada di absis, di sumbu X. Maka koordinat titik bayangannya adalah P aksen, yaitu adalah negatif B, A. Nah, ini untuk yang sudut-sudutnya mudah ditentukan pada sumbu-sumbu koordinat. Misalkan 90 derajat, 180, 270, gitu ya. Nah, selain untuk yang sudutnya di luar sumbu koordinat, bisa kita perhatikan pada rotasi berikutnya. Jadi untuk bayangan titik P ini bisa kita tuliskan dengan notasi pemetaan. Nah, seperti ini notasi pemetaannya ya. Titik P, A, B, kita rotasikan dengan simbol R di sininya. Ini adalah menunjukkan pusat rotasi, dan ini adalah sudut rotasi. Ya, ditulis seperti ini.
bayangannya adalah P aksen negatif B, A. Ya. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan bahas saja rotasi dengan pusat 0,0 atau di pangkal koordinat. Karena nanti kita akan bahas rotasi dengan pusat di luar pangkal koordinat. Kita ambil titik A, X, Y dirotasikan dengan pusat 0,0 dan sudut rotasinya alfa. Bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, kita lihat gambarnya seperti ini. Titik A kita putar dengan pusatnya ini, 0,0. Sudutnya berapa? Alfa. Berarti kita ambil misalkan ke kiri ya, misalkan. Ini alfa sudutnya. Maka bayangannya berada di sini, yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, di sini kita akan mencari bagaimana rumus untuk bayangan dari sebuah rotasi dengan sudut pusat 0,0 dan besar sudut rotasinya itu alfa. Jadi sebelumnya kita akan menentukan dulu dengan menggunakan rumus trigonometri yang pernah Anda kuasai di kelas 10 dan juga di kelas 11. Misalkan kalau di sini ada sudut beta, XOA itu adalah sudutnya beta, dan A aksen itu adalah alfa. Ini adalah sudut rotasi ya, yaitu A akan dirotasikan dengan pusatnya 0,0 dan sudutnya adalah alfa. Nah, OA dengan OA aksen itu adalah, kita misalkan ini adalah sebuah jari-jari lingkaran ya. Ini OA aksen itu adalah misalkan sebuah sektor lingkaran atau segmen lingkaran. Jadi ini OA itu adalah R, OA aksen itu adalah R, sama ya. Nah, kalau kita perhatikan dengan menggunakan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, dan sekarang kita perhatikan segitiga XOA. Nah, ini segitiga siku-siku ya, siku-siku di sini ya. Nah, kita tahu bahwa cos beta itu adalah X per R. Nah, ini kan R ya. Berarti sisi yang mengapit atau sisi yang di samping berbanding sisi miring. Maka cos beta adalah X per R. Maka X itu adalah R cos beta. Nah, ini sudah Anda pahami ya. Lalu untuk sinus beta adalah sisi yang di hadapan berbanding dengan sisi miring. Nah, sisi yang di hadapan ini adalah Y. Ya, karena ini Y ya. Maka sisi yang di hadapan Y berbanding sisi miring. Sin beta adalah Y per R. Ya, ini R. Maka Y itu adalah R sin beta. Nah, ini sudah dipahami juga ya. Y sama dengan R sin beta. Nah, kemudian kita akan mengambil segitiga X aksen O A aksen. Nah, berapa besar sudut X aksen O A aksen? Nah, besar sudutnya adalah beta ditambah alfa ya. Beta ditambah alfa. Ini besar sudut X aksen O A aksen. Nah, ini segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya di sini. Nah, jadi berapakah cos alfa ditambah beta atau cos beta ditambah alfa? Tentunya adalah yang mengapit berbanding sisi miring. Nah, yang mengapit adalah ini X aksen. Di sisi miringnya adalah R. Berarti cos beta ditambah alfa adalah X aksen per R. Nah, X aksen apa? X aksen adalah R cos beta ditambah alfa ya. Jadi X aksennya R cos beta tambah alfa. Nah, kita tahu
bagaimana rumus jumlah rumus jumlah dua sudut untuk fungsi trigonometri? Sudah dibahas di kelas 11 ya dalam matematika peminatan ya. Cos beta ditambah alfa itu rumusnya adalah cos beta cos alfa dikurangi sin beta sin alfa. Nah, ini rumusnya. Jadi R kali cos beta cos alfa kurangi sin beta sin alfa. Rumus jumlah dua sudut. Kemudian kalau kita kalikan, ini jadi R cos beta cos alfa. Ini ke sini. Dan ini kalikan juga R kali negatif sin beta sin alfa. Nah, jadi ke sini. Nah, kemudian kita tahu bahwa R cos beta ini itu adalah X dari sini. Ini X, R cos beta. Jadi ini adalah X. Jadi X cos alfa. Ya, cos alfa. Dan R sin beta ini adalah Y. Maka ini adalah Y sin alfa. Jadi ini Y sin alfa. Nah, dari sini kita hubungkan bahwa X aksen dihubungkan dengan X dan Y. Rumusnya adalah X cos alfa dikurangi Y sin alfa. Nah, jadi X aksen ini bayangannya adalah X cos alfa dikurangi Y sin alfa. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk sinus ya. Sinus beta ditambah alfa ya, berarti ini sudutnya beta tambah alfa ya. Yaitu adalah sisi di hadapan per sisi miring. Yang di hadapannya ini Y aksen. Jadi sinus alfa tambah beta adalah Y aksen per R. Nah, ke sini ya, R sisi miringnya R. Nah, jadi diperolehlah Y aksen adalah R sin beta ditambah alfa. Karena sin beta tambah alfa ini adalah Y aksen per R, gitu kan. Nah, seperti biasa, ini kita gunakan rumus sin beta tambah alfa. Rumusnya adalah sin beta cos alfa ditambah cos beta sin alfa. Nah, ini rumusnya ya. Dan kita kalikan R sin beta cos alfa, sini kalikan. Lalu R juga kita kalikan ke sini. R cos beta sin alfa. Nah, R sin beta itu adalah ini Y ya, kalau R sin beta ini Y. Jadi ini Y di sini. Jadi ini adalah Y cos alfa. Jadi Bapak tulis di sini saja. Karena ini Y. Biasanya kan X dulu baru Y gitu ya. Dan ini R cos beta. R cos beta adalah ini X ya. Jadi ini adalah X sin alfa. X ini sin alfa. Jadi ditulisnya X sin alfa di sebelah kiri dan Y cos alfa di sebelah kanan. Supaya tersusun X, Y. Nah, jadi kita peroleh bayangan titik A, Y, yaitu adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Itu kalau kita nyatakan dalam notasi pemetaan, pusatnya 0, besar sudutnya alfa, maka bayangannya dirumuskan dengan rumus ini. X cos alfa dikurangi Y sin alfa. Nah, ini sebagai X aksennya. Dan X sin alfa ditambah Y cos alfa, ini sebagai Y aksennya. Jadi ini ordinatnya. Dan ini adalah absisnya. Jadi kalau kita perhatikan dari rotasi ini, A posisinya di sini, kita rotasikan dengan pusat 0,0, besar sudutnya alfa, ya, maka bayangannya berada di sini, yaitu dirumuskan dengan rumus seperti ini. Nah, bayangan titik A ini bisa kita nyatakan dengan matrik rotasi, ya, seperti ini. X aksen itu kan tadi sudah kita ketahui, X cos alfa dikurangi Y sin alfa. Y aksennya adalah X sin alfa ditambah Y cos alfa. Maka kalau kita pisahkan, koefisien X di sini adalah cos alfa, koefisien Y di sini adalah negatif sin alfa, kita tulis ini. Dan ini untuk X, koefisiennya adalah sin alfa di sini. Dan ini adalah cos alfa, kita simpan di sini. Nah, ini adalah disebut dengan matrik rotasi.
itu untuk merotasikan titik X, Y. Tulis X, Y-nya di sini. X, Y ya. Kalau kita kalikan perkalian matrik ya, baris kali kolom. Jadi X cos alpha kurangi Y sin alpha yang ini. Baris keduanya X sin alpha kali Y cos alpha yang ini. Nah, ini adalah rumus dengan menggunakan persamaan matrik. Dan ini adalah sebagai matrik rotasi dengan sudut rotasinya alpha. Nah, supaya lebih jelasnya kita akan coba dengan contoh berikut ini ya. Tentukan bayangan titik P 3, negatif 2 jika dirotasikan dengan pusat 0,0 dan sudut rotasi 90 derajat. Nah, penulisan dengan notasi pemetaan adalah titiknya ini kita tulis di sini, titik P 3, negatif 2 yang ini. Kemudian ini pusatnya dan ini sudut rotasinya, kita simpan di sini. Dan ini bayangannya. Kalau kita gunakan persamaan matrik, maka rumusnya adalah X aksen Y aksen. Ingat di sini cos negatif sin, sin cosnya selalu begitu ya. Cos negatif sin, sin cosnya. Hanya ini saja yang negatif sin ya. Diagonal utamanya cos, diagonal sampingnya itu adalah sin, tapi hanya ini yang negatif. Nah, kita lihat sudutnya berapa di sini, 90 derajat. Jadi kita letakkan di sini 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Nah, ini adalah titiknya, yaitu 3, negatif 2. Ini ya, 3, negatif 2. Kita tentukan cos 90, kita tahu itu adalah 0. Sinus 90 adalah 1, karena ini negatif, maka menjadi negatif 1. Lalu sin 90 adalah 1. Cos 90 ini 0. Nah, kita kalikan dengan 3 negatif 2. 3 negatif 2. Baris kali kolom. 0 kali 3, lalu negatif 1 kali negatif 2. 2 ya, jadi di sini 2, jumlahkan. Jadi 0 tambah 2. Lalu baris kedua, 1-nya dikali 3, 0 kali negatif 2. Berarti 3 tambah 0. Berarti ini 3 ya. Jadi 1 kali 3 adalah 3. 0 kali negatif 2 adalah 0. Lalu dijumlahkan. Jadi 3 ditambah 0. Ini ya 3. Nah, ini adalah bayangannya. Jadi bayangannya adalah P aksen 2,3. Nah, kemudian untuk berikutnya. Yang B, pusat 0,0 searah jarum jam sebesar 90 derajat. Nah, kalau searah jarum jam, berarti itu tandanya negatif ini. Jadi, searah jarum jam sebesar 90 derajat, maka kita menuliskan dengan notasi pemetaan, sudutnya negatif karena searah jarum jam, negatif 90 derajat. Nah, di sininya perbedaannya pada matrik rotasi, ini negatif 90 derajat, negatif 90 derajat, negatif 90, negatif 90 derajat, gitu ya. Kita hitung, kita tahu cos negatif 90 derajat itu sama dengan apa? Nah, itu pelajari di kelas 11, kelas 10, yaitu sama dengan ini, sama dengan cos 90 derajat. Nah, ya ini sama dengan cos 90, karena negatif itu di kuadran 4. Kalau ada tanda negatif, kita anggap di kuadran 4. Kuadran 4, cos itu positif. Jadi positif cos 90 derajat. Nah, sinus negatif 90 derajat. Sinus negatif. Negatif itu kita anggap di kuadran 4. Sinus di kuadran 4 itu adalah negatif. Jadi tulis negatif sin 90 derajat. Nah, ini juga sama. Nah, tapi ini ada negatif lagi. Jadi tulis negatif, negatif sin 90 derajat. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini yang ini sudah ya. Ini adalah negatif sin 90 derajat. Ini sama dengan cos 90 derajat. Nah, ini kita cari nilainya. Cos 90 derajat itu 0. Negatif kali negatif adalah positif.
Jadi positif ini 1 ya, sin 90 derajat adalah 1. Lalu ini negatif 1, sin 90 kan 1, jadi negatif 1. Cos 90 derajat adalah 0, jadi di sini 3 negatif 2. Ini ya. Nah, kita kalikan 0 kali 3, 1 kali negatif 2. Berarti 0 ditambah negatif 2. 1 kali negatif 2 ya. Jadi ini negatif 2. Lalu baris kali kolom. Negatif 1 kali 3 adalah negatif 3. 0 kali negatif 2 adalah 0. Jadi negatif 3 tambah 0. Negatif 3. Nah, inilah bayangannya ya. Seperti ini. Bayangan untuk titik P 3, negatif 2. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai rotasi dengan pusat P, A, B. Nah, kalau tadi pusatnya itu adalah di 0,0. Nah, misalkan titik A, Y dirotasikan dengan sudut rotasi alfa. Dengan pusat rotasinya P, A, B. Hal ini dapat ditunjukkan secara geometris seperti ini. Nah, kita perhatikan gambar ini. Jadi kita misalkan, ini ada sebuah titik A, itu X, Y. Kita akan rotasikan pusatnya di sini. Pusatnya di PA, B. Dengan sudut rotasi yang ini, alfa. Berarti kita ambil misalkan bayangannya adalah di sini. Bayangan untuk titik A. Nah, bagaimana rumus untuk menentukan bayangan titik A ini? Nah, jadi caranya begini. Kita sudah ketahui bagaimana rumus dengan pusatnya di 0,0. Jadi, pertama, pusat rotasi ini kita pindahkan, kita translasikan ke 0,0, ke sini. Kita memindahkan PA, B, berarti harus ditranslasi oleh negatif A, negatif B. Kenapa harus ditranslasi dengan negatif A, negatif B? Karena supaya dia menjadi 0,0. Negatif A ditambah A itu kan 0. Negatif B ditambah B itu adalah juga 0. Maka pusatnya yang tadinya adalah A, B, maka dia menjadi 0,0. Ini translasinya. Tapi untuk titik A ini juga harus ditranslasi yang sama. Translasikan yang sama, yaitu oleh negatif A, negatif B. Jadi ini translasinya sama. Maka dia akan bergeser ke B. Jadi bayangannya di sini, di B. Jadi ini adalah B itu bayangannya adalah X ditambah negatif A, lalu Y ditambah negatif B. Atau X dikurangi A, Y dikurangi B. Nah, ini adalah koordinat dari titik B tadi. Jadi kalau A ini ditranslasikan terhadap B ya, gitu ya. Kemudian setelah kita pindah pusat rotasi dan A sudah kita pindahkan ke B, nah kita akan rotasinya di sini di pusat 0,0. Nah, jadi kalau kita tuliskan tadi ini ya, PA, B ya, ini penulisannya ya seperti ini. Nah, kita akan merotasi B ke B aksen. Itu dengan sudut rotasinya alfa, pusatnya 0,0. Jadi dipindah dulu di sini posisinya. Nah, B-nya itu apa tadi? B-nya adalah X dikurangi A, karena translasi B-nya ini. Lalu Y dikurangi B, jadi ini B. Nah, ini koordinat titik B yang ini. Ini koordinat titik B-nya. Jadi kita akan rotasi dengan pusatnya 0,0 dan sudut rotasinya adalah alfa. Bayangannya di mana? Di sini, di B aksen. Nah, B aksennya bagaimana? Kita sudah tahu rumusnya. Kalau dengan pusat 0,0, kita tahu rumusnya ini. Ini adalah matrik rotasi, yaitu cos alfa, negatif sin alfa, cos alfa. Titiknya ini kan, nah dari sini, X dikurangi A, Y dikurangi B. Nah, ini titiknya. Ini matrik rotasi dengan pusatnya 0,0 tadi. Nah, jadilah diperoleh B aksen tuh ini. B aksen. Nah, ini B aksen di sini. Kita akan kembalikan ke posisi semula.
Berarti B aksen ini kita translasikan oleh AB yang tadinya negatif A negatif B. Kalau kita translasikan oleh AB, maka dia akan ke posisi semula. Dia akan berada di A aksen. Itu X aksen, Y aksen. Nah, jadi kita lihat B aksennya ini. Nah, jadi B aksen akan kita translasikan ke A aksen. Translasinya yang ini, A, B. Memindahkan ke posisi semula. Itu bagaimana? Yaitu B aksen. Nah, ini kan B aksen tadi. B aksen. Berarti karena translasi, maka ditambah oleh A, B. Nah, ingat ini B aksen ditambah A, B. Itu di mana? Di translasi. Maka kita memperolehlah bahwa bayangan titik A yaitu di A aksen, Y aksen, yaitu adalah koordinat titik B aksen ditambah AB, yaitu kita menulisnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadilah diperoleh bahwa bayangan titik A, X, Y dirotasikan dengan sudut rotasi alfa dan pusat P, A, B adalah ini. Cos alfa, negatif sin alfa, cos alfa. Itu X dikurangi A, Y dikurangi B, dikalikan ya sini ditambah AB. Nah, cara mengingatnya begini. Ini adalah matrik rotasi. Nah, kalau dengan pusatnya X, Y, berarti itu tidak ada. Kalau pusatnya adalah 0,0, ini tidak ada AB. AB ini kan. Nah, coba kita lihat, kita kembali ke atas. Kalau dengan pusatnya A, B, itu adalah ini. Kalau pusatnya adalah 0,0 adalah begini. Nah, ini 0,0. Kalau pusatnya A, B, maka kita tinggal di sininya kurangi. X dikurangi A, Y dikurangi B. Lalu di sebelah kanannya ditambah AB. Nah, bedanya sedikit. Kalau ini adalah pusatnya 0,0, nah, diubah ke pusat A, B, maka di sini X-nya dikurangi A, Y-nya dikurangi B, lalu ditambah AB. Jadi bentuknya yang seperti tadi. Yang seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi X-nya dikurangi A, Y-nya dikurangi B, lalu ditambah AB. Nah, ini kalau pusatnya adalah A, B, dengan sudut rotasinya alfa. Nah, inilah rumus untuk menentukan bayangan dari sebuah rotasi dengan sudut rotasi alfa dan pusatnya A, B. Ini perlu diingat, dikurangi pusat, ditambah pusat. Nah, ini pusatnya kan, kurangi pusat, tambah pusat. Nah, penulisan dengan notasi pemetaan seperti ini. Ini pusatnya A, B. Ini sudut rotasi. Biasanya kita menulis ini 0,0 kan ya. 0,0. Nah, sekarang di sini A, B. Nah, bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Nah, ini bentuk persamaan matriknya. Ingat, dikurangi pusat, ditambah pusat. Nah, kita coba dengan contoh saja. Tentukan bayangan titik A 3,-2 jika dirotasikan dengan pusatnya ini. Pusatnya negatif 3,5. Berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Kalau berlawanan arah jarum jam, berarti ke kiri ya. Nah, kalau ke kiri, maka ini tandanya positif. Jadi, P negatif 3,5, A 3,-2 dirotasikan dengan sudut rotasinya 90 derajat ini pusatnya negatif 3,5. Ini pusatnya nih. Jadi kita simpan di sini. Ini pusat rotasinya. Bayangannya adalah ini. Nah, bagaimana bayangannya? Nah, rumusnya tetap cos negatif sin cos. Nah, lalu sudutnya kita lihat 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Nah, ingat, ini adalah titiknya, 3,-2. Ini, dari sini kita ambil 3,-2. Lalu, ini adalah pusat. Pusat kita letakkan di sini, negatif 3,5. Jadi, dikurangi negatif 3, dikurangi 5. Jadi, dikurangi pusat. Nah, ini pusatnya kan negatif 3,
5. Berarti dikurangi pusat. Nah, lalu ditambah pusat. Ditambah pusat. Ini negatif 3, 5. Nah, itu. Jadi, dikurangi dulu, lalu ditambah. Nah, kita hitung sekarang. Cos 90 adalah 0, negatif sin 90 adalah negatif 1, sin 90 adalah 1, cos 90 adalah 0. Nah, ini kita hitung 3 ditambah 3 ya, ini 6. Ini 6. Negatif 2 dikurangi 5, negatif 7. Nah, ini sebelah kanan, ini negatif 35. Ini. Nah, ini tidak boleh dijumlah dulu, harus dikalikan dulu. Ya, ini kalikan dulu. Jangan salah, tidak dijumlahkan dulu. Nah, jadi kita kalikan dulu, baris kali kolom. 0 kali 6 itu adalah 0. Negatif 1 kali negatif 7 adalah 7. Jadi 0 ditambah 7. Nah, ini 7. Ya, ini 7 di sini. Kemudian baris kedua, baris kali kolom. 1 kali 6, 6. 0 kali negatif 7, 0. Jadi 6 ditambah 0. 6 ya. Nah, ini 6. Barulah kita tambah dengan pusat. Tambah di sini negatif 3, 5. Jadilah 7 tambah negatif 3, 4. 6 ditambah 5 adalah 11. Nah, jadi bayangan titik A 3, negatif 2 adalah 4,11. Nah, sekarang untuk yang berikutnya, yang B. Pusatnya 2, negatif 4. Kalau tadi pusatnya di sini, sekarang pusatnya di sini. Sudut rotasi 180 derajat. Nah, kalau ini sudah pasti positif karena tidak ada kalimat berlawanan arah atau searah, itu tidak ada. Langsung saja mengikuti tanda ini. Sudut rotasi 180 derajat. Maka kita menulisnya di sini. Nah, ini pusatnya 2, negatif 4. Dan ini sudut rotasinya 180 derajat. Ini matrix rotasinya tetap cos, negatif sin, sin, cos. Ingat itu ya. Lalu sudut rotasinya 180 derajat, 180 derajat, ini sama ya. Lalu kita lihat yang akan dirotasikannya adalah titik ini. Ini 3, negatif 2. Kita letakkan di sini. Lalu pusat 2, negatif 4. Kita letakkan di sini. 2, negatif 4. Nah, ini dikurangi. Kurangi. Jadi dikurangi pusat. Ini pusat. 2, negatif 4. Lalu pusatnya kita simpan di kanan, ditambah pusat. Jadi dikurangi pusat, ditambah pusat. Ya. Nah, ini cos 180 derajat. Anda sudah tahu ya, silakan buka lagi pelajaran matematika peminatan. Ini adalah negatif 1, lalu ini adalah nilainya adalah 0 ya. Lalu ini adalah 0, cos 180 derajat adalah negatif 1. Lalu ini 3 dikurangi 2 adalah 1, negatif 2 ditambah 4 adalah 2. Lalu yang ini tulis di sini. Nah, kalikan dulu yang ini, dikalikan dulu baris kali kolom. Negatif 1 kali 1, negatif 1. 0 kali 2, 0. Jumlahkan, jadilah negatif 1 yang ini ya. Lalu baris kedua, baris kolom. 0 kali 1, 0. Negatif 1 kali 2 adalah negatif 2. Jumlahkan adalah negatif 2. Baru dijumlah dengan 2, negatif 4. Jumlah dengan ini. Jumlahkan ya, situ ya. Maka negatif 1 tambah 2 adalah 1. Negatif 2 ditambah negatif 4 adalah negatif 6. Nah, jadi bayangan titik P 3, negatif 2 adalah 1, negatif 6. Nah, sekira itu yang dapat Bapak sampaikan untuk materi pada kesempatan ini, yaitu mengenai rotasi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.